Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 72. Widih, iya, mereka memang sangat baik. Bisa jadi panutan. Lim, bener, bagus buat panutan. Aku langsung malu pas bercermin ke mereka. Aku merasa kayak, duh. Oke, mulai sekarang aku bakalan berusaha jadi lebih baik lagi. Widih, amin. Lim, besok aku pergi. Dan paling bisa kesini, 2 minggu atau sebulan sekali. Widih langsung menunggu lanjutan wa dari sekretaris Lim yang kebetulan masih mengetik. Lim, mau jalan, kemana? Widih langsung membekuk kebingungan karena terlalu gugup. Widih, jangan dulu. Lim, kenapa? Widih, enggak enak sama yang lain. Lim, berarti harus serba rombongan. Membaca itu, Widih jadi berpikir, memang hanya dengan kebersamaan rombongan, mereka aman dari fitnah karena status mereka. Widih, aku bingung. Lim, ya sudah, kita ketemunya pas mau buka puasa saja. Jadi, hari ini aku beneran mau rehat total. Widih, ya sudah, selamat rehat. Lim, ingat, enggak usah kerja. Fokus urus anak saja. Duh, langsung jadi enggak gini. Lirih Widih sampai menahan napas apalagi sekretaris Lim masih mengetik. Lim, minta nomor rekening biar aku transfer takutnya kalian mau beli apa. Ya Allah, Lim, masa langsung begini? Batin Widih menjerit, merasa tidak enak. Hingga setelah memastikan anaknya masih lelap, ditambah sang mamak juga baru saja datang, ia memutuskan keluar dari kamar. Namun tentu saja, sebelum ia pergi, ia sengaja menitipkan ketiga anaknya kepada sang mamak. Memangnya kamu mau kemana? Buru gitu? Tanya Ibu Rusmini yang sebenarnya merasa tingkah Widih juga jadi aneh. Kali ini, Widih terlihat sangat gelisah, gugup, tapi juga sampai nyaris menangis. Tanpa menatap sang mamah yang ia pergoki sudah sampai menatapnya curiga, Widih berkata, mau ke Mbak Arum. Dan Widih melangkah sangat hati, lirik kanan kiri, sana sini, takut ada yang memergoki. Sudah mirip pencuri pokoknya. Ia langsung menuju kamar Arum yang kebetulan tidak tertutup sempurna. Suasana rumah sangat sepi dan Widih berpikir kenyataan tersebut terjadi lantaran semuanya kompak salat subuh di masjid. Mbak, panggil Widih dari depan pintu kamar Arum dan Kalandra. Karena tak kunjung mendapat balasan, ia sengaja melongok ke dalam, yang mana ternyata, di dalam hal yang sama juga tengah Arum lakukan. Arum tengah melongok dan terlihat jelas sedang berusaha memastikan keadaan di luar pintu. Kenapa? Tanya Arum yang sedang menyetrika pakaian bayinya sambil duduk tak jauh dari meja kerja Kalandra. Mbak, enggak ada masalah, kan? Tanya Widih jaga. Hah, memangnya kenapa? Arum masih menoleh, menatap Widih. Aku mau curhat, ucap Widih kali ini sampai berbisik. Bisik lantaran merasa, apa yang akan ia sampaikan sangat rahasia. Seolah menyangkut hidup dan matinya. Sini, Mbak sambil setrika, ya. Mas kala lagi ke masjid kok, sama Mas Aidan juga sampai di bawah. Katanya, abis subuhan, mau langsung belanja ke pasar buat beli bahan masakan, ucap Arum dan langsung membuat Widih mengendap walau ia sampai berlari, demi menjaga suaranya dari Azura dan Azam. Mbak, ini, tolong, rengeknya yang kemudian memberikan ponselnya kepada Arum. Sini, aku yang setrika pakaian si kembar, sergahnya setelah Arum mengambil alih ponselnya. Lim, lirih Arum setelah membaca sekilas ruang obrolan Wah yang menghiasi layar ponsel Widih. Iya, Mbak. Coba baca, lirih Widih tak sabar mendapatkan pendapat dari Arum. Bentar, Mbak baca dulu. Arum langsung duduk di kursi kerja Kalandra yang memang empuk. Ia membaca obrolan Wah sekretaris Lim dan Widih yang langsung membuatnya senyum sekaligus baper sendiri. Widih yang sudah menunggu tanggapan sang kakak, jadi makin gelisah. Mirip wanita hamil yang sedang kontraksi. Sudah, oke saja, Arum tersenyum yakin kepada Widih. Widih yang sempat bengong, berangsur mencabut colokan setrika. Takut ia lupa dan malah fatal. Buru ia menghampiri sang kakak dan kiranya hanya berjarak sekitar 2 meter dari keberadaannya. Mbak, yang namanya laki, kalau sampai ngasih,
itu karena mereka juga berharap imbalan. Bohong, apalagi dia laki dewasa, ucap Widi masih berbisik-bisik. Nah imbalannya biar kamu mau nikah sama dia, walau dengan suara lirih, kali ini Arum sampai mengomel. Widi langsung menunduk, terlalu cepat kalau mendadak menikah. Dia orang kota, kaya. Takutnya imbalan yang dia mau semacam adegan macam sebelum nikah. Bat tahulah maksudku. Kan sudah dikasih rambu, pendekatan dulu. Namun walau pendekatan, kamu sudah dikasih jatah uang hidup biar kamu enggak sibuk kerja. Dia mau kamu fokus urus anak. Termasuk untuk orang tua Resti, dia juga bakalan siapin biaya khusus, gitu di. Sudahlah, oke saja, mengenai adegan macam itu, andai pun ada, pasti enggak berlebihan seperti yang kita apalagi kamu bayangkan. Arum sangat mendukung karena memang telanjur yakin sekaligus cocok. Widi menghela napas, kemudian bersedekap. Setelah merenung sejenak, ia berangsur menatap Widi. Memangnya kalau Mbak jadi aku, Mbak nggak bingung? Ditanya begitu, Arum langsung bingung. Arum mendadak tak bisa menjawab apalagi selancar sebelumnya. Aku masih trauma ditipu pongah Mbak. Widi menunduk lesu dan memang sampai merengek. Yang sekarang pasti enggak mungkin, Di. Ada Pak Mahesa dan Ibu Alea yang menjadi saksi sekaligus jaminan, Arum kembali meyakinkan. Di hadapannya, sang adik yang menjadi kerap menunduk loyo tampak tetap ragu. Takutnya, pas aku telanjur sayang apalagi anak sampai dekat, dia malah berulah, Mbak, keluh Widi lagi. Kalau itu sampai terjadi, nanti Mbak yang urus. Sudah, Mbak pasti ikut urus. Arum meraih kedua lengan Widi, masih berusaha meyakinkan. Bagi Widi, dukungan dari Arum sangat berarti. Namun tentu, ia tetap meminta bantuan Arum dalam menjawab pesan Sekretaris Lim yang memintanya memberikan nomor rekening karena pria itu sudah ingin bertanggung jawab kepadanya, agar ia tidak bekerja dan fokus mengurus anak-anak. Kamu manggil dia apa? Tanya Arum. Lim. Widi menatap ragu Arum. Takut dijitak karena tentu, panggilannya kepada Sekretaris Lim tidak sopan. Dia seumuran Mbak, loh, omel Arum yang kemudian menyuruh Widi untuk mengetik pesan balasan. Widi, kamu, yakin? Lim, yakin gimana? Ya ampun Di, langsung dibalas. Berarti nih orang dari tadi nungguin, omel Arum yang refleks menimpuk kepala Widi. Ya ampun, Mbak, sakit, rengek Widi. Ya salah kamu, bikin Mbak geregetan. Untung taflon Mbak enggak melayang. Lah, di kamar kok ada taflon? Jangan bilang di kamar kok ada taflon, Mas Kala saja setiap bulan selalu beliin Mbak taflon. Hadiah cinta dari Mas Kala pun masih berupa miniatur taflon. Mahal, kalian aneh, masa iya serba taflon? Widi menatap aneh sang kakak. Aneh buat orang lain, manis buat kami yang menjalani karena memang banyak momen spesial kami dari taflon, yakin Arum. Di tempat berbeda, di musola yang ada di hotel sederhana mereka menginap mengingat lokasi mereka memang bukan kota amat. Sekretaris Lim masih duduk sila di teras sambil memegang ponselnya. Widi, masa, belum nikah sudah dikasih uang jatah? Dengan cepat, Sekretaris Lim yang memang masih menunggu balasan Widi membalas. Lim, ya enggak apa, biar kamu fokus urus anak dan kamu bisa istirahat. Kemudian, Sekretaris Lim menulis lagi. Lim, 1 bulan lagi kita nikah bagaimana? Enggak usah mewah, yang penting sah. Di kamar Arum yang masih menyimak Widi berkirim pesan dengan Sekretaris Lim, buru mengambil alih ponsel Widi. Karena selain takut Widi masih bingung, adiknya itu juga tak kunjung menulis balasan. Widi, baiklah Mas. Loh, Mbak, kok jadi Mas? Heboh Widi. Dikasih uang jatah, jadi Mas. Nanti kalau sudah nikah dan dia makin perhatian, manggilnya Papa apa sayang? Balas Arum tak kalah heboh dan berakhir ngakak bersama Widi. Ibu Rusmini yang memergoki ulah keduanya langsung geleng. Geleng, kalian habis jailin siapa lagi? Pongah? Apa Pak Haji? Sudah jangan jailin mereka terus. Nanti yang ada mereka terus berharap. Namun di teras musola, Sekretaris Lim yang memang pendiam, menjadi tersipu. Jadi, apa yang bikin kamu mendadak berubah pikiran dan mau menikahi Widi? Tanya Tuan Mahesa yang sedari tadi duduk sila di hadapan sang adik. Sekretaris Lim yang awalnya tersipu tak langsung menjawab. Seperti biasa,
Tingkahnya mirip mayat hidup yang tidak memiliki semangat. Gara dia urus dan rawat kamu pas kamu baru sampai di sini, dengan sabar Tuan Mahesa menebak. Namun, Sekretaris Lim tetap menunduk. Setelah aku tahu, anaknya banyak. Dan dia sibuk kerja buat kasih anaknya kehidupan layak. Selain ternyata ayah anaknya enggak tanggung jawab. Dan terakhir aku tahu, ternyata dia sampai diancam oleh mamahnya dokter yang punya klinik karena dokter yang punya klinik itu suka Widi juga. Hubungan mereka terhalang restu gitu, dan, ya ancaman andalannya, anak. Sekretaris Lim berangsur menatap sang kakak yang menyimak. Aku dibuang oleh mamaku sendiri hanya karena hubungan orang tua kita tidak baik. Dia tega membuangku berjuang sendiri di tengah suasana keluarga kita yang tidak sehat. Mamah Koko yang lebih mirip nenek sihir, Papa yang kaku, juga semua peraturan yang membuat hidup kita lebih mirip robot. Namun setelah melihat Koko dan Alea, aku jadi punya motivasi buat menjadi diriku sendiri. Apalagi sekarang, Mama Koko sudah enggak ada. Terakhir, setelah kenal Widi, dia sangat bekerja keras, mengurus anak, tapi masih bisa bantu sesama. Aku beneran ingin berterima kasih. Kerja keras sekaligus perjuangannya beneran bikin dia spesial. Jadi, mulai sekarang aku ingin dia fokus urus anak. Urus orang tua Resti juga tanpa sibuk bekerja agar dia juga masih bisa istirahat. Tubuhnya kurus gitu kan. Tuan Mahesa yang menyimak setiap ucapan sang adik yang memang memanggilnya Koko karena biar bagaimanapun, darah Chinese masih mengalir di tubuh mereka, menjadi berkaca. Maaf karena selama ini, aku belum bisa jadi kakak yang baik. Iya, aku maafkan, balas Sekretaris Lim. Hah, kok jawabanmu gitu? Balas Tuan Mahesa kaget. Jawaban gitu? Gimana maksudnya? Berarti Koko minta maafnya cuma buat iklan. Memang selama ini, Koko belum jadi kakak baik buat aku. Yang baru bisa jadi kakak yang baik ya Alea. Terhitung sejak dia bangun dari koma, iya. Dia beneran jadi matahari pagi dalam kehidupan kita. Nyatanya Koko sampai klepek ke dia, balas Sekretaris Lim yang langsung membuat sang kakak tersipu malu menatapnya. Wajah Tuan Mahesa menjadi sangat merah. Pah, hari ini pulang cepat, kan? Bisik Arum begitu bersemangat sembari memandikan Azam di bak mandi khusus. Kalandra yang baru datang sama sekali tidak curiga dengan keceriaan Arum. Apalagi jika sedang bersama anak khususnya ketika sedang mandi, Arum tak hanya ceria, tapi juga sampai heboh. Hari ini kan hari terakhir Pak Mahesa di sini. Katanya dia mau ke pabrik. Ya paling aku kerja setengah hari buat menghormati mereka. Masa iya ada tamu? Aku tinggal terus, balas Kalandra yang kemudian mencari Azura. Seperti biasa, jika tidak menyusu, bayi itu tidur. Bahkan walau baru mandi, kalau tidak ada Kalandra, Azura lebih memilih tidur. Di ranjang bayi, Kalandra mendapati sang putri. Mbak, tidurnya enggak bagi, ini papa sudah pulang. Loh. Arum yang ditinggalkan berangsur menyusul sambil mendekap Azam yang ia balut handuk biru. Sayang, aku masih mau ngobrol. Mendengar sang istri kembali merengek, Kalandra yang baru mengangkat Azura langsung menoleh. Ada kabar baik? Tanyanya, dan sang istri langsung sibuk mengangguk. Kalandra langsung penasaran, coba cerita. Walau menyimak, Kalandra juga tidak bisa berpaling pada penampilan sang putri yang makin menggemaskan hanya karena bandana stroberi yang dipakai selaras dengan dress maupun kaos kaki Azura. Arum menceritakan semuanya, mengenai hubungan Widi dan Sekretaris Lim. Wah, bakalan ada yang sibuk rebonding janur kuning kalau gini ceritanya, ucap Kalandra yang kemudian tertawa lantaran teringat kata Pak Haji yang akan meluruskan semua janur kuning andai Widi sampai menikah dengan laki lain. Arum ikut tertawa sambil terus mengurus Azam. Jadi, acaranya mau gimana? Tanya Kalandra kepo. Katanya nanti sore, baru mau main lagi. Sebenarnya dia ambil keputusan gitu karena Widi bilang, enggak enak kalau sampai bentar ketemu, cerita Arum lagi. Ya sudah, hari ini jangan pada pulang dulu. Pulangnya besok saja pas rombongan Pak Mahesa juga balik ke Jakarta. Kalau ke sana mainnya kan repot. Balas Kalandra. Arum langsung mengangguk setuju. Ini Mbak Azura gemesin banget sih. Nanti sekalian tolong masukin ransel ya, yang mau aku bawa kerja. Tuh langsung senyum kegirangan. Hahaha, Kalandra heboh. Papa masa anak sendiri mau dimasukin ransel?
tegur Arum yang tengah memakaikan pakaian bernuansa stroberi juga kepada Azam. Bedanya kalau pakaian Azura disertai bandana, punya Azam dilengkapi topi. Sekalian sama mamahnya juga enggak apa dimasukin. Nanti deh, kalau sudah boleh dibawa liburan, kita liburan bareng, ya. Sekalian papa sama mama, mau bulan madu lagi, ucap Kalandra yang mengakhiri ucapannya dengan tertawa. Arum hanya tersipu sambil menggeleng. Suamiku mulai error, ucapnya yang malah makin membuat Kalandra terbahak. Yang dirasa, kayaknya aku masuk angin. Enggak enak banget, keluh Kalandra yang kemudian naik ke tempat tidur, bahkan berangsur merebahkan Azura di sana. Untung aku masih nifas. Kalau enggak pasti dikira lagi isi lagi dan papa yang dikira ngidam, ucap Arum. Kalandra yang meringkuk langsung cekikikan, jangan secepat itu. Yang kemarin saja masih membekas. Aku masih lemas ingatnya. Bentar, beresin Mas Azam dulu. Nanti baru kerokin papa, ucap Arum. Gitu saja, takutnya malah aku tumbang, balas Kalandra. Jangan dong, bentar, Pa, ucap Arum yang buru mempercepat kinerja. Sekitar pukul 9, Kalandra yang ketiduran setelah dikeroki, sengaja Arum bangunkan. Sesuai rencana, hari ini suaminya hanya kerja setengah hari, ditambah Kalandra yang memang tidak enak badan. Kamu bikin Pak Haji patah hati lagi ini, ucap Kalandra ketika memergoki Widi di ruang keluarga. Di karpet lantai, iparnya itu tengah menemani anak bermain. Karena sekelas Aidan yang belum ada 2 tahun saja sudah tidak mau diam dan benar aktif. Sampai, pemandangan rumah rapi sudah tidak pernah menghiasi kediaman Pasana. Pasti saja ada mainan yang terserak bahkan kadang menyempil. Tak jarang, mereka akan terkejut ketika tak sengaja menginjak atau malah menindih mainan yang bunyi. Widi yang duduk sila, langsung tersipu. Ia tahu maksud Kalandra. Bakalan ada yang sibuk rebonding sama smoothing janur kuning ini alamatnya, lanjut Kalandra yang menerima sepatu kerjanya dari Arum. Mas, lirih Widi. Arum berangsur duduk di sebelah Kalandra. Kamu dari tadi belum duduk, ya ampun mirip baling, tegur Kalandra. Baru beres, dan ini beneran baru mau santai. Ngantuk juga, balas Arum sambil meringkuk dan bersandar pada bahu Kalandra. Ya sudah Mbak istirahat, aku masih di sini, dan anak pun anteng. Akur mereka kalau suruh berantakin mainan, ucap Widi yang kemudian berkata, kembar masih tidur, kan? Ia berangsur berdiri. Ya sudah, kamu istirahat saja mumpung ada Widi, takutnya kamu juga tumbang. Kalandra sampai membimbing Arum masuk ke kamar mereka. Sambil melepas kepergian Arum dan Kalandra, Widi kembali mengawasi ketiga anaknya yang masih anteng main. Malahan, Aidan yang selalu rusuh, membuat setiap mainan berantakan dan tak segan merebut mainan yang tengah dimainkan anak Widi. Mas Aidan kok enggak mau diem, Mama? Nakal, keluh anak tertua Widi sampai menjauh dari Aidan. Kakak, Mas Aidan enggak nakal. Mas Aidan cuma terlalu aktif. Lihat, ucap Widi berusaha menenangkan sang putra yang kali ini mendadak dipeluk Aidan. Tuh kan, Mas Aidan sayang banget ke kakak. Buktinya langsung dipeluk gitu. Tak lama kemudian, Kalandra keluar. Ia tak lagi pusing, apalagi meriang efek khas masuk angin setelah sampai dikeroki dan mengambil waktu untuk tidur penuh. Sekarang Mas Aidan sudah jadi jagoan loh. Hati pokoknya, ucap Kalandra sambil menahan senyumnya kemudian membiarkan kedua kakinya didekap erat oleh Aidan. Mungkin efek sedang serba gemas, kepadanya pun, Aidan berusaha mengangkat. Ya nggak kuat lah, Mas. Sini, Papa yang gendong Mas, gemas Kalandra yang lagi tertawa. Ia sampai angkat tubuh Aidan hingga bocah itu terbahak kegirangan. Widi yang masih memakai masker layaknya orang dewasa di rumah, Kalandra langsung mesem. Berharap, nantinya Sekretaris Lim juga sehangat Kalandra kepada Aidan. Muara kasih ayah sambung yang sampai melebihi ayah kandung. Tak ada yang menyangka Kalandra hanya ayah sambung Aidan. Begitu juga keluarga Kalandra. Semuanya begitu tulus hingga Aidan juga sangat dekat bahkan ketergantungan kepada Kalandra sekeluarga. Walau Lim bilang hanya tinggal punya papa, kalau Lim saja bisa sehangat Mas Kala, itu beneran lebih dari cukup. Bismillah, batin Widi.
Karena Kalandra akan pergi, Widi sengaja mengambil alih Aidan, mengembannya penuh sayang dan membawanya pergi ke dapur. Ia pergi bersama ketiga anaknya, setelah sebelumnya Kalandra yang pamit sampai berjanji, pria itu hanya bekerja setengah hari dan siap menjadi tuan rumah ketika sekretaris Lim bertamu. Sungguh kakak ipar yang juga sangat bertanggung jawab. Pulang kerja, Kalandra sengaja memboyong Widi sekeluarga untuk membeli pakaian baru. Hal yang sengaja dilakukan agar penampilan mereka nanti di acara pertemuan dengan pihak Tuan Mahesa jauh lebih spesial. Arum juga ikut serta bersama Aidan karena Arum juga yang mengarahkan segala sesuatunya. Sementara Azam dan Azura ditinggal di rumah bersama Ibu Kalsum. Termasuk itu orang tua Resti, walau keduanya tak sampai diajak, mereka tetap membelikan beberapa pasang pakaian baru. Namun karena Aidan sudah sangat tidak bisa diam, Kalandra ditugasi untuk memomong bocah itu. Mau ini, Aidan begitu bersemangat memilih. Masalahnya yang bocah itu pilih adalah maneken alias patung bocah yang memakai baju koko untuk seusia Aidan. Kalandra yang mengawal tentu langsung terbahak. Apalagi Aidan yang awalnya ia emban, sampai turun kemudian mendekap maneken pilihannya. Yang boleh dibeli cuma bajunya, patungnya enggak, Mas. Kalandra meyakinkan. Mau ini, tegas Aidan sambil tetap mendekap manekennya. Ya Allah, ini mama mana, baru kali ini ada yang beli maneken, lirih Kalandra lagi tertawa. Hingga di akhir, maneken pilihan Aidan juga sampai mereka bawa bersama pakaian yang melekat. Dikiranya itu teman kamu, ya, Mas, kamu ini ya, lucu kok kebangetan. Ada saja, kalau Mbak Kakung tahu, pasti Mbak Kakung bisa ketawa sampai nangis, komentar Ibu Kalsum ketika rombongan yang belanja pulang. Lebih rame lagi kayaknya kalau Mbak Azura sama Mas Azam sudah besar. Bisa, mereka gendong kasir atau malas PG-nya dibawa pulang ke rumah, lanjut Ibu Kalsum dan masih menjadi sumber tawa dalam kebersamaan mereka. Azam dan Azura yang awalnya tidur di box bayi yang ada di sebelah sofa ruang keluarga sampai bangun. Ini mau belajar jadi perwakilan wali, ucap Arum sambil membingkai wajah sang suami penuh sayang menggunakan kedua tangannya. Kalandra baru beres memakai batik lengan panjang warna hitam kemasannya. Arum yang baru masuk kamar dan mengenakan gamis senada dengan batik sang suami langsung terharu. Kalandra yang awalnya mesem menjadi tersipu. Mas kalian kan lagi urus mertuanya yang sakit di rumah sakit, ya tentu aku harus siap jadi ganti kepala keluarga. Besoklah kalau nikahan, Mas kalian wajib yang jadi wali, ucap Kalandra lirih. Ia memang tersenyum, tapi hatinya sudah langsung melau karena terharu. Arum yang paham keadaan Kalandra sengaja berjinjit kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mendekap tengkuk Kalandra. Aku sayang banget ke Mas. Makasih banyak ya, Mas. Sembari balas mendekap punggung Arum, Kalandra berkata, makasih lagi. Enggak perlu, kan memang sudah jadi kewajibanku. Mendengar itu, Arum jadi ingat mengenai orang tua Bilqis yang tidak rela melepas Kalandra sekeluarga. Karena Kalandra sekeluarga memang sebaik itu. Setelah sampai menarik wajahnya hanya agar bisa menatap Kalandra tanpa mengakhiri kedua tangannya dari tengkuk sang suami, Arum yang menahan senyumnya berkata, Mas masih puasa, nanti kalau sudah buka puasa. Mendengar itu, Kalandra langsung tertawa dan buru menahannya. Ia mengangguk bersemangat kemudian membenamkan wajahnya di sebelah wajah sang istri. Sekitar 10 menit kemudian, semuanya sudah siap pergi ke rumah makan. Tidak ada yang tidak ikut karena si kembar yang sampai didandani juga sampai dibekali troli. Tentunya, orang tua Kalandra juga menjadi perwakilan dari wali. Sementara Widi yang Arum dan Ibu Kalsum dandani, siap jadi tuan putri mereka. Enggak ada loh, keluarga ipar yang begini baiknya. Batin Widi sangat terharu tapi cenderung deg-degan. Widi terlalu tegang akan bertemu dengan sekretaris Lim dan rombongan. Karena walau ini bukan pertama kalinya, tetap saja pertemuan yang akan langsung berakhir dengan lamaran kali ini tetap terasa spesial. Terlepas dari semuanya, Widi juga siap menyambut kebahagiaannya, menjalani lembaran baru bersama sekretaris Lim. Walau jarak dari rumah Kalandra dengan rumah makan Arum tidak begitu jauh, mereka sengaja menggunakan mobil untuk kendaraannya. Mereka menggunakan mobil berbeda, menjadi 2 rombongan. Satu mobil disetir langsung oleh Pasana dan berisi orang tua, sementara mobil Arum disetir langsung oleh Kalandra dan berisi Widi dan anak-anak mereka.
bersambung dulu ya teman-teman.